kita itu sangat mudah tergelincir untuk memiliki jiwa feodal. Jiwa feodal itu selalu merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Yang terjadi pada Indonesia sekarang adalah merasa lebih rendah dari orang lain di luar negeri, betul enggak? Begitu kue sekolah, kue langsung nganggep bapakmu wong bodoh, ya ora? Ngaku ora? Begitu kue kuliah, bapakmu wong bodoh ngono ta ning jero atimu. Kita selalu mudah, rada alim sithik kowe nang wong sing durung salat ngono ta. Alim menjadikan kita sombong, merasa tinggi, pinter menjadikan kita sombong, sugih menjadikan kita sombong, betul enggak? Berkuasa merasa kita sombong, mentang-mentang kita pejabat, rakyat kita anggap rendah, kan begitu? Ini namanya jiwa feodal. Ini sangat subur dalam diri manusia. Sekarang kalau Anda lihat tadi, nek wong barat A B C D, nek wong Jawa Hono Coroko, nek Arab Alif Bata. Aku takon, di masyarakat sing dianggap paling dhuwur ndi? A B C D kan. Wong pinter bahasa Inggris karo wong pinter bahasa Arab dianggap luwih dhuwur. Ya ta? Iku salah apa bener ngono kuwi anggapan ngono? Kedele karo jagung dhuwur ndi? Ya ora ono, ndak ada. Kedelai lebih tinggi, jagung ndak ada. Kedelai ya kedelai, jagung ya jagung. Maka kedelai harus yakin sebagai kedelai dan jagung harus yakin sebagai jagung. Orang Batak yakin sebagai orang Batak, orang Jawa yakin sebagai orang Jawa. Saling menghormati satu sama lain, tidak meninggikan, tidak merendahkan. Sekarang kita suka meninggi-ninggikan orang. Kita menyembah orang di Indonesia melebihi kita menyembah dan membela Nabi Muhammad, betul enggak? Sekarang ini kalau Arab Barat hari dibagi berapa? Waktu di pondok-pondok dari pitu dari Ahad sampai Sabtu, betul enggak? Dari Sunday sampai Saturday, ya. Nek Jawa piro? Legi paing pon wage. Lebih hebat mana? Legi paing pon apa Sunday Monday? Selama ini kan kita merasa kalau legi paing pon iki desa. Ya ta? Nek wis Sunday Monday merasa dukur kan gitu. Ini penyakit kita. Kalau barat ngertinya huruf belum jadi. A B C D urung dadi, nek Jawa wis dadi. Ho wis dadi. No wis dadi. Kalau Arab alif wis dadi, sudah jadi. Jadi sesungguhnya peradaban timur aslinya lebih berpengalaman daripada peradaban barat. Tapi kita dibikin minder dan kita sekarang disuruh mengejar Amerika, disuruh mengejar Cina. Kowe pengen dadi wong Korea, pengen dadi wong Jepang. Yamene iki do mabuk ning kono. Kalian kalau di sini habis sholat isya masih ada kerjaan enggak? Orang-orang profesional di seluruh dunia enggak punya kerjaan kecuali di pabrik, di kantor. Di sini kita punya banyak kegiatan yang baik, selawatan, tahlilan, khataman, ribaan, apa meneh? Berjanjian, banyak sekali. Kita punya kekayaan hidup yang luar biasa dan tidak mati oleh televisi yang sebenarnya membunuh kalian semua. Ya, oke. Jadi kita tidak ketinggalan zaman. Dunia ini luwih penting di dunia karo akhirat. Ana bedanya dunia karo akhirat ora? Apa bedanya? Karena kita dididik oleh orang barat, kita pikir ada dunia, ada akhirat. Sesungguhnya dunia adalah bagian dari akhirat. Dunia adalah awal dari yang kita sebut akhirat. Bumi adalah bagian dari langit, betul enggak? Gitu ya. Dan kita akan hidup abadi. Mereka enggak punya konsep hidup abadi. Kita hidup abadi, khalidina fiha abada. Kita hidup abadi. Urip ning mampir ngombe. Jadi dunia tujuan apa bukan? Dunia ini tempat kita ujian supaya lolos di akhirat, ataukah dunia adalah tempat kita lolos? Tempat kita sukses? Tempat ujian. Tujuan kita berbeda kok sama globalisasi. Ngopo ada ngubur-ngubur kono? Setiap pemerintahan Indonesia pasti mengejar barat.
diewang utang nganti 5.000 triliun. Ya. Demi mengejar materialisme. Ora apa-apa, sing penting kowe ora. Gitu ya. Yang penting Anda tidak, dan pertahankan rakyat yang seperti ini yang membuat Indonesia akan selamat di masa depan. Nah, kedua, di Thailand ku dadi kabeh. Misalnya peninggalan sejarah, alah meng duwe apa lah. Ibarat Prambanan meng separone meng seperapati, tapi dadi museum sing apik, dadi suguhan pariwisata yang luar biasa. Dibanding Indonesia yang punya 1000 kali lipat bahan-bahan purbakala, tapi nggak jadi apa-apa. Jadi di luar negeri meng duwe jagung sak kilo ki iso dadi panganan macem-macem dituku wong sak donya. Ning kene iki duwe jagung sak gudang, beras sak gudang, dile sak gudang meng dadi uwuh kabeh. Tidak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa, semua meng dadi larahan, dadi sampah kabeh. Dan kita bertengkar setiap hari 212 melawan ini, melawan itu. Tadi di LC ya berdebat lagi. Kene ngurusi sing ora-ora. Kenapa? Karena kuncinya sederhana. Wong Thailand wingi sing tak parani kuwi luweh nglakoni apa sing diomongke Kanjeng Nabi, luweh sidik, luweh amanah, luweh tabligh, luweh sidikane tenanan. Diserai nggak museum, tenanan nggak museum. Di sini kalau ada orang atau kelompok diserai program, diserai proyek, apa yang dipikirkan? Aku entuk opo? Aku badi piro? Kurang, kudu tak okehi terus mark up, ya ra? Diserai proyek EKTP, boleh piye carane aku badi, ya ra? Jadi di Indonesia tidak sidik, kurang tenanan. Nyambut gawe kurang tenanan ning kono iki tak kandhani aja meneh kok sing apik-apik, sing elek-elek mesti dadi banci. Banci di Thailand itu Miss Universe kabeh ayu-ayu tenan. Cantik luar biasa. Wis kaya wong wedok tenanan, ada kabaret yang luar biasa. Berbuat buruk pun mereka sangat hebat anunya. Jadinya. Syaratnya siji aja ngomong mengono. Wah ayu tenan, ayu ampuh tenan ning aja ngomong ngono wae. Piye kabare? Jadi berbuat buruk pun mereka menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Kita berbuat baik pun menjadi mudorot. Ya ra? Saiki arep hijrah, aku jilbaban. Aku saiki nganggo cadar ning karo mengutuk yang belum pakai jilbab, betul enggak? Kita berbuat baik aja memecah belah orang lain. Kita sekarang sholat punya kelompok, wong liya sholat ning masjid kita pel, ngono to. Dadi kene iki gawe apik we dadi elek. Sementara orang luar iki gawe elek we dadi apik. Kenapa? Karena kita tidak sidik dan tidak amanah. Tidak amanah itu artinya mesti golek kepentingan pribadi, mesti golek keuntungan pribadi. Dadi pejabat mesti piye carane aku 2019 dadi meneh, padahal isih 2017. Tugas sing saiki urung dadi munggah meneh. Lagi dadi wali kota sedelet gubernur, gubernur sedelet presiden, presiden urung arep presiden meneh. Ngono kuwi wong Indonesia. Ora sidik, ora amanah, maka dia tidak tabligh. Yang disampaikan kepada masyarakat bukan kepemimpinan yang baik dan menjadi contoh bagi anak-anak muda dan anak-anak remaja. Maka kalau Anda tidak sidik, tidak amanah, tidak tabligh, pasti fatonahnya juga mandek. Fatonah itu kreativitas. Nah, Kiai Kanjeng ini kerjanya kan matonah terus. Sembuarang rahmatan lil alamin. Kamu misalnya orang Doni nyanyi Maroon 5. Kalau itu dinyanyikan di Amerika, orang Amerika seneng enggak? Kalau Kiai Kanjeng ke Mesir menyanyikan lagu Ummul Kulsum, orang Mesir semua teriak-teriak karena senang, karena mereka merasa disopo, merasa diuangke. Begitulah Kiai Kanjeng pergi kemanapun menyanyikan lagu setempat. Tapi kita tetap Kiai Kanjeng, kita tetap orang Jawa, kita tetap orang Indonesia, kita tetap Nusantara. Kita tidak menjadi orang Arab, tidak menjadi orang Barat, tidak menjadi siapapun. Tapi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin orang njur kowe bebek dadi banyak.
Mergo sing kuwasa banyak njur kowe melu dadi banyak. Ora mergo sing kuwasa manuk njur kowe iki pitik njur dadi manuk, ora. Rahmatil alamin itu menyapa semua dengan menghargai satu sama lain eksistensi masing-masing. Itu namanya rahmatan lil alamin. Dan tidak ada radikalisme sebenarnya aslinya. Tidak ada intoleran. Orang yang menuduh intoleran adalah orang yang sangat tidak intoleran. Aslinya nih kita tak terus kita di pidato ini. Rasa ya. Intinya gini, Bapak, saya mohon izin Pak Kapolres, Bapak pejabat yang lain, saya ingin ngomong sejujur-jujurnya. Semua yang Anda sebut intoleran, radikal, anti Pancasila atau apapun, Allahu Akbar, mengerikan saat dituruti, nanti saya kasih contoh. Itu semua adalah akibat. Itu bukan sebab. Tidak ada orang radikal, itu tidak ada. Upama radikal ya wajar pada tempat tertentu harus radikal. Misalnya rabi kan radikal. Masuk rabi radikal. Dari 1000 wanita pilih cuma satu, radikal enggak? Radikal. Begitu kawin sama seorang perempuan tidak melirik siapapun yang lainnya, betul enggak? Radikal enggak? Radikal. Radikal boleh pada tempatnya. Tulang harus keras, masuk tulang lemes. Tulang harus radikal, pisau harus radikal. Nah, radikal yang dimaksud oleh situasi global sekarang sebenarnya adalah akibat dari ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang luar biasa yang berlaku secara internasional dan nasional dan juga mengakibatkan orang yang disikapi tidak adil itu kemudian merasa tersiksa dan marah. Maka sekarang pelajarannya gini. Gue ngerti do re mi fa sol. Do ada karena re ada karena do. Jadi tidak ada radikalisme berdiri sendiri, radikalisme ada intervalnya. Kalau radikalisme itu re berarti ada do-nya. Do-nya apa? Ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, pelecehan. Jadi Allahu Akbar itu kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang mengharukan, betul enggak? Pada saat yang lain dia bisa menakutkan. Sebenarnya Allahu Akbar ini menakutkan apa mengharukan? Orang iso kowe ngomong ngono kuwi. Tergantung intervalnya. Tergantung konteksnya, tergantung perhubungannya. Nek pas riya ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Mengharukan apa menakutkan? Sama-sama Allahu Akbar. Kenapa yang satu mengharukan, yang satu menakutkan? Do itu tergantung re-nya, mi-nya. Jadi tidak ada radikal, tidak ada intoleran. Yang ada harus terjadi adalah interval antara apa ini? Ngerti maksudnya Mas? Do, filosofi do tadi. Jadi tidak ada do kalau tidak ada interval dengan re, mi, fa, sol. Nanti mi bisa jadi do, do bisa jadi re. Semua bisa jadi satu sama lain tergantung ruang dan waktunya, konteksnya bagaimana. Kalau you hoax, aku takon sing iso nentokke kuwi hoax apa dudu sapa? Sapa sing iso nentokke? Itu hoax atau bukan? Yang terjadi sekarang adalah disebut hoax kalau bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Betul enggak? Jadi itu hoax benar apa bukan? Tetap belum tentu. Maka kita mohon semua pihak bekerja sama do re mi fa sol la dengan harmonis dan indah. Kalau tidak, kita tuduh-tuduhan seperti itu. Dan ini kalau diteruskan Pak Kapolres, kalau diteruskan Jakarta ini, kalau melebar sampai ke daerah, kita akan perang. Kita akan perang. NO, Banser, lawan FPI, bener nggak? Kalau diterusin, aku kan belani sing ndi? Aku takon, aku kan belani Banser apa belani FPI? Saya sebagai nasionalis NKRI, saya disuruh belain yang mana? Pemerintah menyuruh saya mengutuk 212. 212 menyuruh saya mengutuk pemerintah. Saya melakukan apa? Aku melakukan rahmatan lil alamin. Bil hikmah. Tak dolei sing bijaksana sing piye. Felix Shaw takon tak jawab. Kapolri takon tak jawab. Semua saya coba bikin do re mi fa sol yang indah.
Sampai hari ini saya masih tetap melakukan bil hikmah seperti itu. Orang mungkin aku belani Banser musuh FPI. Orang mungkin aku belani FPI musuh Banser. Kuwi dulurku, anakku kabeh podo-podo sembayange, podo-podo Jumatane. Kowe aja mesu nang FPI. Kowe aja mesu nang Banser. Kowe dadi Banser mergo ora iso dadi PMII. Kowe dadi FPI mergo ora iso dadi PKS. Nek sing pinter-pinter mlebu PKS. Nek sing santri-santri mlebu HTI. Nek sing ning dalan mlebu apa? FPI. Lah nek FPI aja tidak diskusi. Padha karo Banser aja tidak diskusi. Bagiane dhewe-dhewe. Ampun ndi wong pinter karo wong bodoh. Ora ono rumuse. Kita selalu mengaku di depan Allah piye? Al-Fakir. Kita miskin, kita bodoh, ana jahil. Ini kuntu minal zalimin, kan begitu yang baik kan. Jadi rahmatan lil alamin itu saya sarankan itu jangan rahmatan lil alamin untuk menidakkan HTI, untuk menidakkan FPI, untuk menidakkan yang lain. Rahmatan lil alamin adalah semua dirangkul, dijak bareng-bareng apik. Ngono lah biar meneh. Masa saya disuruh merelakan wong semono kae dipateni apa piye? Nek diteruske kejadian itu kalau diterus enggak bisa. Sing ora duwe salah sapa? FPI, oke salah ya. Banser duwe salah ora? Yang duwe. Gitu loh. Habib Rizik duwe salah ora? Duwe. Jokowi duwe salah ora? Jokowi. Semua punya salah, semua punya benar. Rahmatan lil alamin adalah bijaksana di antara semua itu. Ya, berusaha terus-menerus untuk menciptakan aransemen do re mi fa sol yang baik, gitu loh ya. Ngerti ya do tadi ya. Jadi jangan pernah mengatakan do itu tertentu, karena do itu tergantung hubungannya karo sopo. Gitu ya, teman sekalian ya. Gitu ya. Kita pikirkan kembali teman sekalian. Saya tidak bantah siapa-siapa loh. Sampai hari ini saya tidak berontak loh, ngerti toh? Saya tidak mengecam siapapun. Saya ngakui pemerintah lebihnya ini, kurangnya ini. Saya ngurangi yang ngelawan pemerintah, lebihnya ini, kurangnya ini. Aku ning tengah-tengah kabeh. Kowe kabeh anakku, kowe kabeh putuku. Aku Indonesia. Aku nasionalis Indonesia. Karena saya orang Islam, saya wujudkan jadi nasionalis Indonesia. Karena Allah mengamanatkan kepada saya tanah air Indonesia, maka saya harus nguri-uri seluruh tanah air Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Gitu ya, teman sekalian ya.